kita bacakan ya. Indramayu Com. Sidang lanjutan kasus pembunuhan di Pauman, Indramayu berlangsung panas. Pengadilan Negeri Indramayu, Senin 18 Mei 2026. Kasus yang menyeret terdakwa Ririn Rifanto atas tuduhan pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Wimidi Simamarta. Sidang memanas saat saksi Priyo Bagustiawan mulai memberikan keterangan yang berbeda dari pernyataan sebelumnya. Berbeda teman-teman, berbeda. Bagus kan kalau ada yang begini kan. Supaya narasinya enak. Dari pernyataan sebelumnya, jaksa sempat menyinggung pernyataan Priyo pada agenda persidangan terdahulu yang menyebut adanya 4 nama lain dalam kasus tersebut. Pada intinya, uraian tersebut BAP pertama, saudara jelaskan bahwa pelaku pembunuhan itu ada 4, Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Betul? Itu betul Pak, jawab Priyo. Namun dalam keterangannya di persidangan kali ini, Priyo justru mengarah pada pengakuan bahwa peristiwa itu hanya melibatkan dirinya bersama terdakwa Ririn Rifanto. Perubahan keterangan itu langsung memicu reaksi pengunjung sidang. Suasana ruang persidangan mendadak riuh karena keluarga korban dan pengunjung menganggap Priyo berkata jujur terkait peristiwa tersebut. Teriakan dan sorakan dari pengunjung beberapa kali terdengar hingga majelis hakim harus menenangkan suasana. Pengunjung sidang bisa tertib enggak? Kalau bisa tertib, sidang akan dilanjutkan, kata ketua hakim. Sidang juga diwarnai penyerahan bukti tambahan dari kuasa hukum terdakwa Ririn, yakni Tony RM. Berupa foto dan video saat proses penangkapan hingga pelimpahan tahap 2. Bukti tersebut disebut untuk memperlihatkan kondisi Ririn saat diamankan aparat kepolisian. Persidangan pembunuhan di Pauman Indramayu itu akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa. Oke, bagaimana ini? Priyo akui melihat langsung. Tunggu dulu, ini ada lagi nih. Tabir kelam yang menyelimuti tragedi berdarah di Bumi Wiralodra perlahan mulai tersingkap di meja hijau. Agenda pemeriksaan saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Pauman yang menewaskan satu keluarga kembali mengungkap keterangan mengejutkan. Di Pengadilan Negeri Indramayu, saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya menyaksikan secara langsung detik-detik mengerikan saat korban utama dieksekusi menggunakan senjata tumpul. Di hadapan muka sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Priyo memberikan kesaksian dengan sangat terperinci. Pengakuan krusial tersebut terlontar dari mulut saksi ketika jaksa penuntut umum mencecar dirinya mengenai peristiwa penganiayaan fatal yang terjadi di area toko sembako milik korban Budi. Apa yang saudara saksikan pada saat itu? Tanya jaksa penuntut umum di ruang sidang utama. Pemukulnya itu dipukul terus, jawab Priyo. Priyo menguraikan bahwa tindakan kekerasan luar biasa tersebut tidak hanya terjadi sekali. Berdasarkan ingatannya, hantaman keras diarahkan berulang kali secara brutal ke bagian vital tubuh pengusaha sembako dan eks-karyawan BJB tersebut hingga menyebabkannya kehilangan nyawa. Wow. Kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali, ujarnya merincikan jumlah hantaman yang mendarat di tubuh korban
dalam rangkaian kasus pembunuhan Pauman tersebut. Lebih lanjut, saksi membeberkan posisi serta situasi terakhir korban sesaat sebelum ajal menjemput. Menurut penuturannya, korban sama sekali tidak menyadari adanya ancaman bahaya lantaran serangan mematikan tersebut dilancarkan secara mendadak dari arah belakang ketika korban tengah fokus menggunakan gawai miliknya. Main HP terus, dipukullah itu. Oh, katanya menjelaskan posisi korban. Jaksa kemudian bergerak mendalami sejauh mana keterlibatan aktif saksi di tempat kejadian perkara. JPU mempertanyakan apakah Priyo juga turut mengayunkan senjata atau ikut melakukan kontak fisik yang mencederai korban pada malam jahanam tersebut. Saudara ikut memukul pada saat itu, tanya jaksa. Tidak, jawab Priyo, membantah keterlibatan fisiknya dalam proses eksekusi tersebut. Kendati mengaku tidak memukul, Priyo memaparkan alur logistik barang bukti berupa alat pemukul dalam kasus pembunuhan Pauman tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebuah palu besi sempat dibawa menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya perkakas maut itu berpindah tangan dan diserahkan kepada terdakwa lain, yakni Ririn. Saya serahkan, katanya, mengakui perannya yang ikut membawa perkakas tersebut menuju lokasi kejadian. Saat dicecar majelis hakim mengenai alasannya tidak berupaya menghentikan aksi keji tersebut atau melarikan diri untuk meminta pertolongan warga sekitar, Priyo berdalih bahwa situasi psikologisnya seketika runtuh. Dah, aku semangat sampai batuk-batuk, teman-teman. Seketika runtuh, dirinya mengklaim mengalami shock berat dan didera rasa takut yang luar biasa karena harus melihat sebuah aksi pencabutan nyawa manusia secara sadis di depan pelupuk matanya. Saya juga takut lihat pembunuhan itu terjadi di depan mata. Rentetan kesaksian menegangkan dari Priyo ini sempat membuat atmosfer di dalam ruang sidang utama beberapa kali mendadak senyap. Sebelum akhirnya kembali riuh oleh desas-desus emosional dari para pengunjung dan kerabat korban yang memadati ruangan. Setelah situasi kembali kondusif, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Kelanjutan sidang kasus pembunuhan Pauman ini dijadwalkan kembali bergulir pada Kamis 21 Mei 2026 mendatang dengan agenda menghadirkan kesaksian dari ahli. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi ya, sampai dengarkan aja. Saya lanjutkan lagi karena saya punya ceritanya ini. Agenda pemeriksaan saksi dalam lanjutan sidang pembunuhan Pauman Indramayu yang menewaskan satu keluarga kembali menguak fakta mengejutkan. Di hadapan muka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengubah peta kronologi. Yo, kronologinya polisi yo salah, kronologinya salah, kronologi kemarin yo salah, sama-sama salah ini. Nih, ceritanya nih. Saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengubah peta kronologi dengan menyebut bahwa korban utama Budi tewas dieksekusi oleh terdakwa Ririn di dalam toko sembako miliknya, bukan di dalam rumah tempat tinggal yang sempat beredar selama proses penyidikan. Tuh, teman-teman. Ya, petanya berubah nih. Ini teman-teman yang mau naik siapa silakan, boleh kok. Boleh naik, boleh. Boleh naik, boleh. Yang penting buat dirimu asik ya. Siapa yang mau naik? Tapping dulu. Naik.
Taping. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mbak Jelita. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Ini mau ngomong atau mau saya baca? Lanjut Bapak, saya nyimak dulu. Lanjut, Mister. Bilang dong, kalau saya mau baca ini semua diam gitu loh. Ini menarik ini. Siapa tadi yang bilang naik? Yang mau naik silakan naik ya. Yang mau naik silakan naik. Mana nanti yang mau naik tuh udah. Naik bang. Ati Hesti. Oke, saya cari dulu Ati Hesti. Ati Hesti. Ada nggak ya? Ati Hesti. Ati Hesti. Ora ono kamu kok. Ini Ati Hesti nggak minta naik gitu kok. Cuman tapping doang nih. Naik itu ada caranya kalau naik. Ya kan? Oke, saya lanjutkan lagi ya, saya lanjutkan lagi. Komaria saya kasih naik nih, Komaria nih. Komaria. Ini yang cantik-cantik yang kasih naik deh. Rahman cantik. Bukan deh, Rahman itu ganteng deh. Tri Lestari naik, karena dia minta naik jadi saya suruh naik nih. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sampai di mana tadi? Saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengubah peta. Loh, kamu kok malah berisik? Wes, udah cocok. Oke. Rungok ya, ambil tap-tap layar tapi. Aku dikirimi langsung dari teman saya di sana, jadi langsung nih. Nih, saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengubah peta kronologi dengan menyebut bahwa korban utama, Budi, tewas dieksekusi oleh terdakwa Ririn di dalam toko sembako miliknya, bukan di dalam rumah tinggal seperti yang sempat beredar dalam proses penyidikan. Tuh. Pernyataan krusial tersebut mengemuka sewaktu persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim yang tengah berjalan. Priyo memberikan kesaksian berbeda tatkala jaksa penuntut umum mencecar dirinya mengenai kesesuaian fakta lapangan dengan poin-poin yang tertera dalam dokumen BAP. Yang salahnya itu waktu Budi itu meninggal bukan di dalam rumahnya, tapi di toko. Tuh dijelaskan ya, di tokonya. Priyo lantas menguraikan dinamika sebelum malam jahanam itu terjadi. Ia memaparkan bahwa dirinya bersama terdakwa Ririn sempat menyambangi kediaman korban terlebih dahulu. Sebelum akhirnya mereka bergerak menuju ke area toko kelontong milik Budi dengan menggunakan sebuah dalih tertentu. Katanya nanti malam ada sembako datang. Katanya menjelaskan modus operandi yang digunakan untuk memancing korban keluar dari rumahnya. Oke, dari sini sudah keliru semua nih motif-motif nih. Ada motif rental lah, ada motif minyak goreng lah. Berdasarkan kesaksian Priyo dalam sidang pembunuhan Pauman Indramayu ini, setelah korban termakan siasat dan berada di dalam toko, tindakan penganiayaan berat serta pemukulan fatal langsung dilancarkan di tempat tersebut hingga korban mengembuskan nafas terakhirnya. Dihabisin Budi aja yang di toko. Ini sebenarnya kalau sudah sampai di sini udah selesai nih. Kenapa sampai ke rumah? Saksi Priyo pun tidak menampik keterlibatan dirinya yang berada di TKP. Di depan majelis hakim, ia mengaku menyaksikan secara dekat rentetan tindakan keji yang merenggut nyawa pengusaha sembako tersebut. Saya melihatnya waktu pembunuhan, katanya. Fakta persidangan bergerak semakin mencengangkan.
saat Priyo membeberkan cara para pelaku. Kok cara para pelaku? Cara pelaku menyembunyikan jejak kejahatan para eksekusi. Ia menuturkan bahwa jasad Budi tidak dibiarkan begitu saja di toko. Tuh, jasad Budi berarti rekonstruksinya salah. Apa namanya tuh? Motifnya salah nih. Nih, sudah tahu belum caranya mengeksekusi Budi? Nih, tak bacakan nih. Kalau kita kan dari berita ya, kawan-kawan ya, dari berita aja. Ini yang mau naik siapa? Kok nggak ada yang tapping? Apa aku nggak baca ya? Coba, coba siapa-siapa yang mau naik ini, kawan-kawan nih. Terang, terang, naik terang. Nah, oke ya, saya lanjut lagi ya. Lanjut terus bos, baca. Bukan masalah lanjut terus, itu tap-tap layarnya nggak ada. Jadi fakta persidangan terus bergerak mencengangkan. Priyo membeberkan cara pelaku menyembunyikan jejak kejahatan pasca eksekusi. Wah, ini seru nih. Pasca eksekusi. Rungoke ya. Ia menuturkan bahwa jasad Budi tidak dibiarkan begitu saja di toko. Ingat nih, saya bacakan ulang nih ya, berulang-ulang ya. Jasad Budi tidak dibiarkan begitu saja di toko, melainkan diangkut menggunakan. Memang sengaja saya potong-potong biar kamu penasaran. Bener-bener ya, Mister. Iya Saya sampai dong, kuping, itu baru kuping sampai ditempelin ke handphone, diangkat lagi. jangan begitu. Makanya tetep layar. Orang kita ini mau baca, kamu cari nih kalau dapat. Nggak akan dapat. Ini cuman saya ini. Makanya kamu tap layar. Nanti saya bacakan. Tar dulu ini. Jasad korban tidak dibiarkan begitu saja. Wah, ngerungok Kedi pasti mendengarkan nih. Padahal aku belum membaca. Mana tadi? Ia menuturkan bahwa jasad Budi tidak dibiarkan begitu saja di toko, melainkan diangkut menggunakan kendaraan roda 4. Tereng. Dah, sampai roda 4 ya. Keren nggak? Oh, siapa? Memahir beritanya keren nggak? Keren, sangat mengejutkan. Masya Allah. Cerita. Beritanya ini keren nggak cerita? Keren. Alah, kamu deg-degan toh. Terang. Beritanya keren nggak? Kagak deg-degan. Justru buat saya makin menarik ini, Mister Z. Iya, maksudnya kan ngeri banget gitu loh, ya. Iya. Tapi Ya, tapi kalau tadi saya kehilangan jejak, ada yang beli token listrik tadi. Jadi jenazahnya dibawa gimana caranya, Mister Z? saya ulangi ya, ini karena saya berbaik hati kepadamu. Ya Allah. Saya Terima ulangi kasih banyak yang ganteng. dari depan ya, dari depan full. Fakta persidangan bergerak semakin mencengangkan. Priyo membeberkan cara pelaku menyembunyikan jejak kejahatan pasca eksekusi. Ia menuturkan bahwa jasad Budi tidak dibiarkan begitu saja di toko. Oke, sampai di sini dulu saya mengabarkan kepada teman-teman semua bahwa kejadiannya bukan di rumah. Khusus Budi ya. Budi kejadiannya itu di toko. Nah sekarang toko itu jadikan TKP nggak di sana gitu loh. Soalnya kemarin-kemarin ceritanya begitu juga kan. Oke,
tidak dibiarkan di toko, melainkan diangkut menggunakan kendaraan roda 4. Roda 4. Jenis bak terbuka menuju ke rumah tinggal yang menjadi lokasi pertama kali pihak kepolisian menemukan tumpukan mayat satu keluarga tersebut. Dibawa pakai mobil, mobil apa ya? Dibawa pakai mobil pickup, ujarnya. Rentetan pengakuan ini mengejutkan dari mulut Priyo sepanjang sidang pembunuhan Pauman Indramayu kali ini. Ketika menyita perhatian penuh dari pihak keluarga korban dan pengunjung yang memadati ruangan. Narasi baru ini narasi baru ya, siapapun baru dapat ini teman-teman. Jadi jangan juga nyala-nyalain orang ya. Kita ini juga baru dapat nih. Kamu juga baru dapat. Kita semua juga baru dapat. Wajar kan? Ya kan? Rentetan pengakuan mengejutkan ini dari mulut Priyo sepanjang sidang pembunuhan Pauman Indramayu kali ini seketika menyita perhatian penuh dari pihak keluarga korban dan pengunjung yang memadati ruangan. Narasi baru ini dinilai merombak total semua skenario kronologis yang selama ini diyakini publik. Ayo, aku yo meyakini berita, kamu semua juga meyakini berita-berita yang ada. Akhirnya hari ini skenario ternyata berubah, ya enggak? Berubah, keren enggak? Keren enggak? Makin keren nih. Kenapa pada diam ya? Nunggu Mr. Z. Masa Allah, ngapain saya ditungguin, orang saya tetap di sini juga. 377 mata memandang ini nunggu Mr. Z. Karena ini mengejutkan Bapak, jadi kita sedang khusyuk ini dengerin Bapak. Ayo lanjut Bapak. Aku juga lagi kusuk ini kok. Oke, ini judulnya, ini. Tapi kalau dapat judul ini, hebat teman-teman ya. Ini hanya saya yang ada ini. Sambung menyambung ini ya. Saya lanjutkan enggak? Boleh nggak saya lanjutkan? Lanjut Mister, lanjut. Aduh. Kok nggak ada yang tapping bilang lanjut gitu? Saya wakilin, lanjut. Enggak, ini teman-teman di bawah nggak ada yang tapping bilang lanjut, nggak ada bilang begitu. Jadi saya juga berhentilah. Rentetan pengakuan mengejutkan dari mulut Priyo sepanjang sidang pembunuhan Pauman Indramayu kali ini seketika menyita perhatian penuh dari pihak keluarga korban dan pengunjung yang memadati ruangan. Narasi baru ini dinilai merombak total skenario kronologis yang selama ini diyakini publik. Tuh nggak ada yang tahu sebelumnya. Hebat ini, hebat. Polisi bisa terkecoh, ini hebat. Makanya kita bingung ini. Ada CCTV kok nggak bisa ini. Guna mendalami kebenaran material pasca munculnya kesaksian ini, majelis hakim memutuskan. Tuh, apa yang diputuskan? Saya lanjut lagi yang lain ya. Priyo cabut cerita 4 pelaku lain dalam kasus pembunuhan Pauman. Wow. Ini ceritanya banyak, jadi kamu mau cerita semua nggak? Mister, itu memutuskan apa itu Mister? Kok dipotong tadi Mister? Memutuskan suaraku. Ya Allah, sampai tenggorokan doang ini. Iya, tunggu tuh. Namanya juga bikin penasaran. Mau tap-tap layarnya kurang kencang jadi males aku. Ayo Coba, guys, guys. Coba diimbau sama teman-teman. Tap-tap layar guys, tap-tap layar guys. Ya coba tap layar sampai layarnya retak pakai martil guys, pakai palu. Pinjem palu sama Priyo ntar.
Nggak ada, palunya hilang, Kak. Oh hilang. Saya panggil Naura dulu. Naura naik dulu Naura. Ini Indramayu nih. Teman-teman kalau ada wajah-wajah tengkorak, wajah hantu, wajah... Mr. Z. Ya, teman-teman jangan harap saya naikkan kalau wajahnya wajah tengkorak, wajah hantu, wajah topeng-topeng. Pasti saya nggak akan naikkan. Mendingan kamu kasih ini kayak gambar-gambar yang menggoda saya gitu loh. Kalau topeng sama tengkorak itu yakin saya tidak akan naikkan. Ya, Palu ditemukan. Itu tanda tanya ya. Palu ditemukan itu tanda tanya ya. Ini judulnya ini apa nih? Nih, Prio cabut cerita 4 pelaku lain dalam kasus pembunuhan Pauman. Ini hari ini ya teman-teman ya saya bacakan nih. Plot dalam persidangan tragedi berdarah yang menewaskan satu keluarga di Kelurahan Pauman kembali berubah drastis. Agenda pemeriksaan saksi dalam kasus pembunuhan Pauman di Pengadilan Negeri Indramayu pada hari ini, Prio. Saksi kunci Prio secara mengejutkan mencabut seluruh keterangannya mengenai keterlibatan 4 orang lain yang sempat digembar-gemborkan dalam persidangan sebelumnya. Secara terbuka mengakui bahwa narasi mengenai keterlibatan figur antara lain Ahmad Yani, Hadi, Joko, dan Joga dalam perkara ini adalah bohong. Keren kan? Keren kan? Di hadapan majelis hakim, Prio secara terbuka mengakui bahwa narasi mengenai keterlibatan figur lain seperti Ahmad Yani, Hadi, Joko, dan Joga dalam perkara ini adalah bohong. Ia menegaskan bahwa keempat sosok tersebut sama sekali tidak pernah ada di dalam realitas peristiwa tersebut. Wow! Ngapain ada Aman Jani podcast itu? Itu ternyata tidak ada aslinya itu. Ketika dikejar lebih dalam oleh pihak jaksa penuntut umum mengenai motif di balik kemunculan nama-nama tersebut, Prio tidak mampu memberikan argumen logis. Ia berdalih tidak mengetahui secara pasti bagaimana nama-nama itu bisa terseret secara spesifik, melainkan bahwa itu merupakan sebuah fiksi demi mengaburkan fakta kasus pembunuhan Pauman Indramayu. Terereng. Jeng jeng. Ya udah, silakan dilanjut dibaca. Jelita silakan dibaca. Enggak, Mister. Aku cuma jadi backsound aja tadi, biar dramatis, tap-tapnya biar tambah kenceng gitu loh maksudnya. Itu hanya karangan saja yang dibuat oleh terdakwa Ririn. Ceng ceng ceng. Kamu sekarang. Wow, 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 wow. Bunda bisa aja. Kalau ciri-ciri Hardi, tanya kuasa hukum terdakwa Tony RN, tidak ada namanya itu, orangnya itu nggak ada. Prio juga mematahkan dokumen tertulis mengenai alur cerita pembunuhan yang sempat dia tanda tangani. Ia membantah keras pernah bertemu dengan Ahmad Yani, sosok yang belakangan santer disebut-sebut sebagai otak di balik konflik piutang dengan korban. Saya tidak mengenal yang aslinya, katanya. Loh, berarti karangannya Ririn ini, ya nggak? Karangan Ririn ini. Dugaan adanya pengkondisian kesaksian pun mencuat ke permukaan saat Prio membeberkan asal-usul dokumen tertulis yang dibacakan pada agenda sidang pekan lalu. Oke, aku tak sambil minum, kamu bernarasi dulu. Ayo silakan narasi semua. Aku Ya, malah minum. jadi Ya, bingung narasi. ini. Aku minum dulu. Lanjut, Mom. Iya, Kak Jelita, ini aduh makin
ini kok malah jadi makin membuktikan bahwa penyidik ini nggak kompeten ya, tiba-tiba berubah motifnya. Dan yang bikin lucu ini si Prio ini kan sudah merubah keterangan, tapi dia tetap tidak mengakui bahwa dia ikut mengeksekusi gitu kan. Artinya dia mau bilang kalau Ririn ini sendiri gitu kan mengerjakan mengeksekusi iya, Ya, ya kan? iya, iya. Yang jadi aneh itu rekonstruksinya, rekonstruksi kan, ya nggak? Rekonstruksi kan itu menggambarkan toh, ya nggak? Kalau Betul, betul. rekonstruksinya tiba-tiba berubah jadi berubah juga kan, ya nggak? Ya berubah Iya, semua apalagi itu Mr. G. motif juga jadi berubah ya, motif ya. Iya dong, ini Berubah. jadi berubah semua nih. Buktinya Iya. penyidik jadi tidak kompeten ini kalau kayak gini, ya kan Bapak? Ya, Iya, yang jadi pertanyaan siapa yang buat motif 750.000 itu? ya nggak tahu itu tuh. 750.000 sama minyak goreng. Aku cuma baca berita. Tapi yang jelas, Minyak goreng yang semalam dibahas. tapi yang jelas yang keraguan kita mengenai motif 750.000 itu benar berarti ya Bapak ya. Memang mau tidak masuk akal dan sekarang dibantahkan dirubahkan. Iya, 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 iya. Betul, Masalahnya tapi masalahnya lanjut Pak. kan ini kan sudah berjalan melalui proses penyelidikan, ya kan? Proses penyelidikan. Yang jelas, Ada jilid 2 ini judulnya, jadi panjang. Itu kan P21 ya, Mister ya, kan ya, udah P21. dengan rekonstruksi yang ngawur, pasti dakwaannya juga jadi ngawur. Teman-teman juga sudah lihat kan dakwaannya, sudah lihat belum? Sudah, yang semalam dibahas itu loh, Mr. G kan. Iya, jadi Kan ngawur jelas itu juga, dibacakan. jadi ngawur Saya juga. nyesel banget gak lihat itu tuh, ya Allah. Ketinggalan yang bagus-bagus mulu ini. Karena dakwaannya saya bacakan dengan penuh lagu-lagu, dengan penuh dengan nada-nada yang merinding, Nada-nada gong. nada-nada gong, malah ada yang nggak nonton, gimana itu? Aduh, pantas saya ketiduran. Oh gitu ya Bun ya. Oh Manusia semalam lagi perlu belum dibacakan itu BAP-nya. Ya, oke teman-teman. Jadi ini jangan salahkan jangan salahkan diri Anda, jangan salahkan diri saya, jangan salahkan diri siapapun. Karena semua ini sudah tertipu. Semuanya. Karena kita ini kan berdasarkan dari nanti Bang Terang akan jelaskan, dari proses penyelidikan kepolisian. Kalau polisi dituangkan ke wartawan, wartawan diberitakan kan itu yang kita akan ambil. Bagaimana menurut Bang Terang? Iya betul. Selama ini kan kita kan disuruh berpikir ya, dari keterangan polisi, dari bukti-bukti yang ada, lalu ditambah lagi dari keterangan terdakwa yang pada saat itu menyangkal perbuatannya. Gitu. Saat sekarang ini disuruh berpikir lagi, apa itu? Ya pengakuan terdakwa atau saksi mahkota itu berbeda dengan dakwaan, apalagi pada saat kejadian rekonstruksi itu. Jadi kita mau gimana nih? Aku sih tetap menarasikan Iya tetap yang iya kan, karena saya kan bilang kalau memang salah dihukum silakan dibuktikan. Nah sekarang apakah pengakuan Prio itu terus orang percaya begitu saja tanpa ada bukti? Ya kan harus dibuktikan. Berarti kan Prio ini mempunyai tiga pengakuan yang berbeda ya kan. Yang pertama pada saat penyidikan, yang kedua pada saat awal-awal sidang, yang ketiga pada saat dia menjadi saksi mahkota. Kan perbedaan tiga pernyataan. Itu dia. Jadi teman-teman saya ini ada Jelita, Mamahir, ada Terang Benderang, ada Naura. Ya sah-sah saja punya narasi karena ceritanya itu berasal dari cerita yang disampaikan melalui media, ya nggak? Betul. Kalau medianya seperti itu berasal dari polisi, ya urut-urutannya ke sana juga. Faktanya hari ini ceritanya polisi, dakwaannya jaksa, sampai ke media nggak ada yang sama, nggak ada yang ketemu.
Nggak ada yang sama, nggak ada yang sinkron. Muncul baru ini setelah sidang ini. Itu pun juga tidak langsung begitu saja di ini ya, tetapi kalau ada pengakuan seperti itu, ditelusuri jejaknya. Benar atau tidak, kan begitu. Meskipun terdakwa itu mengakui, katakanlah, itu tetap juga harus didukung dengan fakta dan bukti. Begitu. Ya nggak? Sepakat, bisa Nggak sepakat. terang. Ya nggak terang. Betul, Mas Ruji. Ya, saat ini kita mempercayai kemana dulu harusnya. Saya sih karena ini sidang saksi ya. Saksi kan sebagai alat bukti ya. Saya percaya ini. Oke, berarti kita Tapi harus juga hakim kan pasti akan membuktikan yang mana gitu kan. Ya enggak? Ini kecil loh. kalau perbuatannya keji banget sih. Iya. Oke, saya bacakan lagi ya. Itu saya penasaran kenapa pada saat awal-awal sidang Priyo mengatakan pernyataan yang diceritakan ke Pak Tony. Coba saya pengen dengar itu sih. Oke, ini jawabannya di sini nih. Tenang. Ayo di mute dulu. Teman-teman yang ada di bawah tap layar aja, tap layar. Saya bacakan. Kenapa Priyo sampai membacakan ini gitu ya? Oke, nih saya baca nih. Dugaan adanya pengkondisian kesaksian pun mencuat ke permukaan saat Priyo membeberkan asal-usul dokumen tertulis yang dibacakan pada agenda sidang pekan lalu. Ini sebenarnya yang membuat tertarik begini ini. Kenapa? Karena dakwaannya langsung dipatahkan di sini nih. Ia mengaku dokumen itu bukan produk pemikiran atau coretan tangannya sendiri, melainkan adanya pihak yang sengaja menyuruhnya untuk membaca teks tersebut di hadapan hakim. Saya disuruh bacain aja, ucap Priyo. Wah ini, siapa ini kira-kira ini? Atau pihak TikTok ya? Hah? Kira-kira pihak TikTok barangkali terang? Kerji, Pak Herwanto mau naik. Hah? Bang Herwanto mau naik, Bang Herwanto. Mana? Gak ada. Ada tadi. Nah, sip. Oke, saya bacakan lagi ya. Saya hanya disuruh bacain aja. Pengakuan spontan dari mulut Priyo ini tak pelak memicu gelombang reaksi emosional para pengunjung sidang yang didominasi oleh kerabat dekat korban. Sorakan bernada geram beberapa kali terdengar memenuhi ruangan karena publik merasa dipermainkan oleh kesaksian palsu terdakwa sejak awal bergulirnya kasus pembunuhan Pauman Indramayu. Oke, sudah. Ini masih ada lagi tapi nanti saya simpan dulu. Selamat sore, Bang Herwanto. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, dari kesaksian ini sebagaimana yang Abang sampaikan tadi malam, ternyata ada keberanian, kejujuran yang dikeluarkan oleh Priyo, Bang. Silakan, Bang. Iya, saya barusan parkir nih. Jadi dari jam 10, jam 11 tadi saya sidang di Cibinong ini banyak sekali yang nge-DM saya. Ya, termasuk ini tadi, barusan sampai makan langsung ada yang nge-DM, Bang, Mr. J lagi live tuh, masuk dong. Nah jadi berarti dia ada nonton nih, Bang. ya, Ya. jadi memang dari jam 10, 11 tuh saya, karena tadi saya belum selesai sidang. Begitu selesai sidang saya baru buka TikTok ya. Dan ternyata memang apa yang ya sedikit prediksi saya semalam itu
ya cukup ini juga lah. Jadi saya mengamati makanya ketika Mr. J semalam mengatakan bahwa apakah kejujuran Priyo itu harus mengatakan Ririn pelakunya, menurut saya tidak juga. Tapi saya mengamati dengan sangat cermat sekali. Untungnya itu ada video di TikTok itu ketika Tony sedang bertanya kepada Priyo, di sampingnya kebetulan ada Ririn tuh. Nah, Ririn saya melihat hanya tertunduk, tidak bergerak sama sekali. Tidak melihat Priyo, dia nunduk saja. Tidak bereaksi apa-apa. Nah, kemudian Tony bertanya begini, berarti yang di BAP ini tidak benar dong? Nah, kemudian Priyo menjawab, ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, itu Waktu kapan itu? ya, tadi saya lihat video begitu. Jadi ketika Tony kalau bertanya, tadi ya. berarti BAP ini tidak benar dong? Nah, kemudian Priyo menjawab, ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, di situ saya melihat, kenapa semalam saya mengatakan, Priyo ini tidak memiliki cukup kemampuan dia untuk mengarang cerita. Nah, kalau seandainya dia mengarang cerita, maka dia akan kesulitan menghadapi majelis hakim dan JPU untuk bisa mengatakan hal-hal yang menurut saya itu karangan. Nah, tetapi tanya jawab yang saya lihat tadi, ketika Tony bertanya, berarti BAP ini tidak benar dong? Nah, kemudian Priyo menjawab, katanya ada yang benar, ada yang tidak benar. Artinya di situ Priyo menjawab tanpa hambatan. Nah, ini yang harapan saya semalam itu, kalau Priyo mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, maka dia tidak akan mendapatkan kesulitan untuk menjawab. Betul. Yang lebih, artinya dia lancarlah dia menjawab. Nah, kemudian sejak awal kan saya katakan, apakah keterangan terdakwa itu sudah dianggap benar? Belum tentu kan. Nah, cuma teman-teman yang lain, termasuk pengacaranya Ririn, mengatakan ini Priyo yang mengatakan pasti benar karena dia pelaku ininya, dia ada di sana. Nah, sekarang berbaliklah. Terdakwa sekarang mengatakan hal seperti ini. Ya. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan. Apakah ucapan Priyo ini kira-kira logis, bisa diterima akal sehat, logika hukum. Nah, kalau sekarang nih keterangan Priyo ini benar-benar sangat berbeda. Contohnya, dia mengatakan ternyata pembunuhan itu Budi khususnya dilakukan di kios. Ya. Nah, saya sempat dulu pada saat saya live ada orang bertanya, percaya nggak Bang kalau seandainya ini dilakukan di rumah korban itu? Nah, saya pada saat itu kurang begitu percaya. Kenapa? Kalaulah umpamanya Budi itu dibunuh di ruang tamu, saya pada saat itu mengatakan begini, benturan badan orang ketika mendapatkan penyiksaan, itu suara pasti akan benturan itu besar, teriakannya besar. Iya. Nah, sehingga bisa membangunkan orang yang sedang tidur. Bagaimana seseorang kepalanya dipentung pakai palu, dia pasti berontaknya itu setidaknya mengeluarkan suara yang cukup besar. Nah, apalagi katanya orang tuanya keluar dari situ sempat teriak tolong-tolong. Nah, ini yang membuat saya cerita itu saya tidak bisa menerima mengatakan bahwa benar kejadiannya seperti itu. Nah, sekarang Priyo mengatakan bahwa eksekusi Budi khususnya itu di kios. Nah, ini menurut saya lebih masuk akal. Dia datang pertama untuk mengeksekusi pasti di atas jam malam lah, jam 11 atau jam 12. Kenapa? Kalau dia jam 10, jam 11 mungkin kegiatan orang di masyarakat masih ramai ya. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya dia katanya datang rumah, kemudian ada barang datang, kemudian dia ke tempat kiosnya, nah di situ dieksekusinya. Nah, artinya ini cukup bisa masuk akal. Kenapa? Karena kalau Budi dieksekusi situ, karena dia kan masih muda nih, beda sama Pak Saroni. Nah, kalau dia dieksekusi di sana, mungkin kalau tadi saya dengar kan dia dipukul berulang-ulang, bukan berkali-kali dipukul, sampai dia tewas di situlah. Nah, ini kalau menurut saya cukup masuk akal apa yang disampaikan oleh Priyo. Tetapi saya mau mengatakan begini. Banyak orang mengatakan sama saya, Bang, mungkin Abang tidak suka kali sama Tony. Saya ini rekan sejawat sama Tony. Semua advokat rata-rata saya kenal semua. Bahkan saya dulu
ketika perkara Pina itu sedang panas-panasnya, saya pernah diundang sama Aiman di Rakyat Bersuara. Nah, saat itu saya ngobrol sama Tony kan. Sebelumnya saya udah kenal karena waktu saya kuliah di Jayabaya bareng sama dia. Nah, pada saat itu ya, saya sempat berdiskusi gitu kan. Sama Tony ngobrol lah masalah Pina Cirebon. Nah, pada saat itu ya, saya agak heran ketika Peggy Setiawan itu mengajukan pra peradilan. Nah, saya kagetnya tiba-tiba Pak Tony tidak hadir di persidangan itu. Nah, tidak hadir lah di situ kan. Nah, saya bertanya pada saat itu, loh, kenapa saya tidak hadir di sidang pra peradilan? Nah, teman-teman advokat yang hadir di sidang pra peradilan itu mengatakan bahwa ini Pak Tony hanya bagian humas. Nah, di situ saya jujur saya katakan, saya sedikit agak berpandangan ya, agak sedikit berpandangan negatif terhadap Tony. Saya bilang begini, kenapa kok dia mau mengambil bagian hanya juru bicara humas di media? Padahal kesempatan dia untuk melakukan pembelaan terhadap Peggy Setiawan itu hanya ada di pengadilan. Kalau kita bicara di komal-komal, bicara di media, di TV, itu kan tidak memiliki nilai, tidak memiliki poin terhadap pembelaan klien kita. Ya. Kapan saat suara kita didengar mendapatkan poin? Saat berada di pengadilan. Nah, di situ saya melihat sekali lagi, akhirnya timbullah pandangan saya terhadap rekan kita satu ini. Rekan kita ini mau melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat, melakukan pembelaan agar penegakan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, tujuannya melahirkan keadilan, atau hanya untuk kepentingan konten semata, popularitas, atau apa. Nah, inilah yang menurut saya, akhirnya saya menambah keyakinan saya ketika saya melihat wawancara Pak Tony sama Lela, sama orang tuanya si Evan, sama si Irfan. Kan di situ ada percakapan begini. Kemarin saya tidak mau mengatakan seperti itu kalau saya belum mendengar keterangan dari Prio. Nah, sekarang saya berani mengatakan seperti ini. Nah, ketika Tony mendengarkan dari istrinya si Evan bahwa jam 10 katanya si Ririn menelpon si Lela itu, kemudian dia bertanya dan sebagainya. Kan saat itu keluarganya siapa memohon bantuan dari Tony. Artinya kan di situ Pak Tony tahu dong bahwa benar ada nomor si Ririn, karena dia pada saat itu diminta sebagai penasihat hukumnya si Evan. Nah, artinya maksud saya Pak Tony kan sudah tahu dong bahwa sebenarnya ada Ririn menghubungi si Lela, si Ririn menghubungi si Awe. Nah, kemudian cerita-cerita itu. Nah, masa ketika dia jadi pengacara Ririn seperti dia lupa ingatan. Ya, ini yang saya sangat sayangkan. Akhirnya saya tadi, ada wartawan tadi menghubungi saya, dia minta wawancara. Bang, menurut abang, kira-kira perkara ini, Ririn ini dimanfaatkan nggak untuk Tony? Karena dalam perkara ini kan viral. Nah, saya tidak tahu. Saya bilang, biarlah masyarakat yang menjawab. Ya. Karena apa? Semakin memperjelas majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada Ririn. Luar biasa ini. Kalau seandainya keterangan si Prio ini dianggap majelis hakim ternyata cukup meyakinkan, nah, hati-hati ini, Ririn akan mendapatkan hukuman mati nih. Kalau seandainya seperti ini. Nah, sekarang PH-nya menurut saya ini akan mencatat sejarah ya, bahwa kehadiran PH di sana ya, dapat ya justru mengakibatkan orang dihukum yang sangat berat. Kira-kira begitu. Oke bang. Dengan adanya pernyataan dari Prio ini, nampaknya ini mengubah peta bang, termasuk dakwaan sendiri juga beda bang, mengubah peta, kemudian polisi juga sudah press release sedemikian rupa, jadi kayaknya berubah semua ini bang dengan adanya pernyataan dari Prio ini bang. Menurut abang gimana nih? Ya kan sempat dong, kan Mr. J kan pernah sempat bertanya sama saya kan, masalah dakwaan gimana kira bang? Ya. Saya sejak awal mengatakan dakwaan ini juga sebenarnya ngawur. Kenapa ngawur? Saya dengan tegas mengatakan udahlah ini perampokan. Nah, kalau motif balas dendam, nah apalagi sekarang nih, kalau motif balas dendam,
ketika Budi dihabisi selesai udah, ngapain ke rumahnya kan? Iya itu sudah. Nah, Ya. ini artinya benar, artinya motif sudahlah, ini cuma hanya kita sudah tahu lah posisi Ririn itu ketika dia diperiksa kan nggak mungkin dia bilang saya ini merampok. Nah dia carilah alibi, makanya saya bilang kalau umpamanya Ririn mengatakan sewa ini sewa itu, ngomong apapun yang dikatakan Ririn, sulit sekali kita mengatakan kebenarannya. Kenapa? Orangnya sudah mati, sudah dibunuh. Kalau dia bilang sewa 750, kita mau ngomong apa? Sewa 1 juta mau ngomong apa? Sewa 10 juta mau ngomong apa? Orangnya sudah mati, dibunuh. Nah jadi, tapi kan kita punya prediksi, cara Ya. kita menganalisa. Masuk akal nggak kalau sana dendam uang 750? Saya sudah katakan sejak awal, kalau 750.000 Ririn itu apa namanya nih merasa rugi, dia punya kios, ambil aja sembakonya selesai. Ya. Ya. Kemudian makanya saya tegaskan, udahlah kita tidak perlu berbelit-belit. Masa kita tidak bisa menganalisa? Ini sudah jelas perampokan. Nah cuma ya Ririn ini mungkin ya dia berpikir ya sudahlah, carilah alasan apa sewa lah apa segala macam itu. Cuma memang ini jadi pelajaran buat apa namanya aparat penegak hukum juga ya, ketika orang apa namanya ini ya digali-gali lebih dalam lagi lah, akhirnya berantakan semua kan, berantakan, dakwaan berantakan, katanya di persidangan. Tapi ya saya bersyukur juga gini, artinya ini kan Priyo ini kan kalau dia mengungkapkan seperti ini itu sangat berisiko dia, karena dia masih satu atap nih sama Ririn nih. Nah makanya semalam saya mengatakan bahwa kemungkinan Priyo ini takut sama Ririn. Nah yang tidak bisa saya bayangkan ya, nah ini karena sudah si Priyo mengatakan seperti ini di persidangan, maka saya berani mengatakan begini, bagaimana kita ya kemarin mau melihat kesaksian Priyo yang sebenarnya, kalau seandainya dia melihat Ririn ini membunuh di depan mata kepala dia sendiri. Artinya rasa takut Priyo ini pasti dia besar sekali. Bayangkan dia berhadapan dengan pembunuh yang dia saksikan sendiri, mata dia sendiri menyaksikan orang ini melakukan pembunuhan di hadapan dia. Ketika orang ini minta apa yang dia suruh. Nah ini yang menurut saya coba apa namanya si Priyo ini diberikan apa pengamanan atau apa. Kenapa? Penting kesaksian Priyo ini, dan alhamdulillahnya Priyo sekarang sudah memberikan kesaksian seperti ini dengan segala resiko karena dia masih satu atap dengan Ririn, gitu. Iya. Padahal ini Bang, kalau memang benar begitu itu Bang, itu Bang ada kesempatan itu loh Bang, ada kesempatan Priyo untuk menceritakan. Kan perjalanannya itu mulai dari ada yang lari ke Jakarta, ke Semarang sampai Surabaya. Itu artinya ada kesempatan itu untuk dia kabur itu sebenarnya Priyo atau apa begitu Bang. Menurut Abang apa penyebab itu Bang? Iya, kalau saya penyebabnya cuma satu. Kan semalam saya bilang, kalau saya melihat dari bukti-bukti yang ada, saya semalam bilang, Priyo ini kan seperti seolah pesuruh. Contohnya gini, dia ngambil uang di Briling, mau gitu kan, padahal potensi dia diketahui sama orang kan besar. Dia kelihatannya disuruh-suruh aja nih orang. Nah cuma memang dia, kita anggaplah ucapan Priyo ini benar ya, dia disuruh dengan pembunuh yang sangat kejam. Artinya selain dia ini takut ya bayangkan aja coba kalau seandainya kita berdua sama orang ini kita tahu, kita saksikan melakukan pembunuhan yang sangat kejam, tentu rasa takutnya Priyo ini luar biasa gitu. Kira-kira begitu. Iya, maksud saya begini, kan masih banyak kesempatan ketika itu pada saat Priyo Ririn di hotel, Priyo disuruh ngambil uang, apakah betul-betul tuh Ririn di hotel atau sama-sama sebenarnya itu. Nah, kalau memang Ririn di kamar, kemudian Priyo tuh disuruh mencairkan dana itu, kalau memang Priyo itu punya kesempatan emas pada saat itu, dia bisa pisah kok dengan Ririn ketika itu, Bang. Kalau menurut saya gini, justru kesempatan emas Priyo itu saat sekarang ini. Kalau pada saat Ririn masih di luar, maka dia pasti khawatir nyawa dia terancam karena Ririn masih sehat, masih segar bugar. Nah, kalau menurut saya sekarang ini
kalau seandainya Prio berani berkata seperti ini dengan segala risiko, tapi kan kalau umpamanya dia bisa mendapatkan masukan yang baik, ini kan kemungkinan si Ririn ini kan mendapatkan hukuman yang bisa jadi mati kan. Maksimal, Artinya ya. ini orang ini selesai nih, kira-kira begitu. Nah kemudian fisiknya Ririn sekarang, artinya dia kemungkinan akibat tembakan itu bisa jadi dia cacat nih. Berbeda kalau seandainya pada saat dia dulu Ririn masih gagah, dia masih ada rasa takut. Nah, kemungkinan sekarang kalau menurut saya posisinya lebih aman sekarang. Menurut saya begitu. Iya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Saya ini ada kedatangan tamu nih, Bang Maksi. Silakan. Ada berita bahwa Prio mengakui perbuatannya dan dia menyaksikan semua pembunuhan itu dilakukan oleh Ririn. Bahkan pola-polanya, cara-caranya dia tahu semua. Silakan, Bang Maksi. Oh, bagus, Bang Maksi. Bagus. Oke, mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, teman-teman, tentang cerita ini? Aduh, saya jadi aneh juga sih, malah menurut aku ya Bapak, kalau menurut aku ya malah jadi kayak blunder nggak sih? Maksudnya dia merubah keterangannya, tapi dia tidak ikut serta katanya mengeksekusi. Jadi dia ini apa ya? Aduh, saya nggak percaya sih kalau di satu orang menghabisi 5 manusia ini, kayaknya kurang percaya gitu aja sih Bapak. Ya, nanti ada ceritanya itu. Itu ada ceritanya nanti, tapi yang justru tidak percaya itu, Mr. Ji, yang harusnya nih, yang justru tidak percaya itu harusnya polisi sudah mengungkap cerita ini waktu itu. Nah, sekarang ini kan sudah nih, Mr. Ji, ini ada apa namanya, ada berita, ada cerita sudah seperti ini, bahwa polisi sudah press release mengenai motif, mengenai ini dan sebagainya sudah. Kemudian sudah melakukan rekonstruksi. Oke, setelah itu ke kejaksaan. Oke, setelah kejaksaan, jaksa bikin dakwaan. Oke, jadi berawal dari apa yang dibuat oleh polisi sehingga jaksa membuat dakwaan. Nah, sekarang kita sependapat nih, dakwaan saya sudah baca, tidak logis. Itu berawal dari mana? Berawal dari kronologis yang dibuat oleh polisi. Polisi membuat kronologis itu dari mana? Kan dari hasil penyelidikan harusnya. Justru tidak tergambarkan di awal, bahkan sampai di dakwaan pun tidak tergambarkan bahwa Budi itu dieksekusi di toko sembako. Itu nggak ketemu. Di dakwaan pun nggak ada. Memang ada nyebut toko, tapi eksekusinya itu di rumah. Di rumah. Nah, sekarang kawan-kawan mohon maaf ya, kita bernarasi ini berdasarkan sumber-sumber dulu. Sumbernya makanya saya bilang ketika sumbernya itu ceritanya keliru, analisa juga jadi keliru. Nah, ini bukan hanya cerita wartawan, bukan, tapi cerita dari dakwaan jaksa sendiri. Begitu. Paham ya, memahir ya? Nah sekarang ketika dakwaannya jaksa seperti itu, yang benar tuh hanya satu. Apa benernya? 5 orang ini meninggal dan pelakunya itu 2 orang karena di situ begini bunyinya dakwaan itu. Si Ririn pukul, kemudian palunya dipindahkan ke Prio. Akhirnya Prio mukul juga. Prio juga mukul, Ririn mukul. Jadi pokoknya dua-duanya itu, Prio dan Ririn itu mukul sama-sama, bergantian. Jadi bingungnya itu di situ karena apa? Dakwaannya. Nah, sekarang dakwaan sudah jadikan dasar untuk proses peradilan. Tapi fakta di persidangan justru berbeda dari dakwaan. Saya mau ngomong apa lagi, ya kan? Kalau dakwaannya sesuai dengan pembuktiannya sesuai, mungkin enak. Ya kalau begini jelas nih sekarang.
apa yang berkembang di dalam persidangan, dan kalau persidangan itu hakim juga bertanya, dan pernyataan ini akan mempengaruhi keyakinan hakim. Tapi bagaimana dengan dakwaan itu? Ini ada Mr. Blind ini. Selamat apa ini Mr. Blind? Mr. Ji, Mr. Z. Ini selamat apa? Selamat sore apa selamat malam? Selamat Sore, sore lah, masih Mr. Ji. petang ini, masih petang di sini. Ya kan di Jam 6. Kalimantan kan sudah malam. Oke, silakan. Ini ada keterangan baru, fakta baru. Ya, silakan. Siap, saya belum mendengar Mr. Z, baru dapat informasi aja. Makanya saya mau izin menyimak dulu. Bang Maksi, salam hormat. Teman-teman, Bang Mahir, teman-teman semua, selamat sore. Ada Bang Herwanto, Bang Herwanto, selamat sore Bang Herwanto. Siap, izin menyimak dulu Mr. Z, biar informasinya Oke lengkap. lah kalau begitu. Ya, biar dulu diceritakan secara lengkap oleh Jelita. Jelita, kamu ceritakan dulu cerita apa yang kamu dengar tadi. Lah, Jelita ya ora ono terus piye iki cerita iki? Jadi saya ceritakan ya, sebagaimana fakta persidangan bahwa pernyataan daripada Priyo, dia tahu semua, ya, dia tahu semua. Ini ceritanya ya. Teman-teman, saya ini dulu ya, saya besarkan diri saya ya. Apa yang disampaikan oleh Priyo, bahwa dia tahu semua kejadian itu, betul. Tapi kejadiannya tidak seperti yang didakwakan jaksa. Berkaitan dengan nama-nama 4 orang yang disebutkan pertama, pada saat sidang pertama itu, nama-nama itu menurut Priyo, nama-nama itu dia hanya menyebutkan, tapi dia tidak pernah tahu siapa 4 orang itu. Kemudian dia menulis bantahan-bantahan kronologis terkait di sidang di awal itu, dia hanya membacakan, bukan tulisan dia katanya. Oke. Bukan tulisan dia katanya. Kemudian ditanya lagi nama-nama itu, dia, nih bacanya begini. Bacanya begini, di hadapan majelis hakim, Priyo secara terbuka mengakui bahwa narasi mengenai keterlibatan figur lain seperti Aman Yani, Hadi, Joko, Yoga dalam perkara ini adalah bohong. Ia menegaskan bahwa keempat sosok tersebut sama sekali tidak pernah ada di dalam realitas peristiwa maut tersebut. Itu ternyata tidak ada aslinya. Ketika dikejar lebih dalam oleh JPU mengenai motif di balik kemunculan nama-nama tersebut, Priyo tidak mampu memberikan argumen logis. Ia berdalih tidak mengetahui secara pasti bagaimana nama-nama itu bisa terseret secara spesifik. Selain bahwa itu merupakan sebuah fiksi demi mengaburkan fakta kasus pembunuhan Pauman Indramayu. Itu hanya karangan saja yang dibuat oleh terdakwa Ririn, ujarnya menegaskan kepalsuan tersebut. Mendengar pengakuan tersebut, tim penasihat hukum pun mencoba mencecar keabsahan pernyataan baru Priyo. Mereka mempertanyakan apakah saksi benar-benar pernah melihat atau mengetahui ciri-ciri fisik figur yang sempat dituduhkan ikut mengeksekusi 5 korban tersebut. Tidak ada nama orang itu, nggak ada. Priyo juga mematahkan
Dokumen tertulis mengenai alur cerita pembunuhan yang sempat ditandatanganinya. Ia membantah keras pernah bertemu dengan Ahmad Yani, sosok yang belakangan santer disebut-sebut sebagai otak di balik konflik piutang dengan korban. Saya tidak mengenal yang aslinya, katanya. Dugaan adanya pengkondisian kesaksian pun mencuat di permukaan saat Priyo membeberkan asal-usul dokumen tertulis yang dibacakan tersebut pada agenda sidang pekan lalu. Ia mengaku dokumen itu bukan produk pemikirannya atau coretan tangannya sendiri, melainkan ada pihak yang sengaja menyuruhnya untuk membaca teks di hadapan hakim. Disuruh bacain aja, kata Priyo. Teman-teman pada mendengarkan ya? Maaf Mr. Z, tadi lagi sholat. Dengar, Mr. G, dengar. Ini kok pada diem, kok nggak ada yang ini? Mendengarkan, menyimak Mr. Z. Tidak ada teman-teman di bawah ini masih maukah mendengarkan? Teman-teman yang di bawah masih mau mendengarkan nggak? Itu ada Bang Max itu Mr. Z tadi rungkat katanya. Biarkan saja. Biarkan saja. Biar dia somasi saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau disomasi saya terima. Assalamualaikum Mr. G, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Julita, Mbak Naura, Mbak Mumahir, Bang Herwanto, Mr. Blain. Pak Maksi, salam hormat. Iya, salam hormat. Mr. G izin sedikit ya, tadi sorry sempat keturun tadi. Mr. G, Jadi bagaimana ini? Saya itu mengikuti perintah ini, saya bacakan lagi atau berhenti? gini tadi malam kan sudah bilang bisa ada surprise hari ini. Iya, makanya saya lab nih sore-sore. Saya masih ingat semalam saya bilang, saya sepakat dengan Bang Herwanto, terlihat jangan-jangan Priyo ada ketakutan, ada yang disimpan. Saya lihat Mas Teddy udah postingnya itu statement itu ya di video lihat. Sudah, kalau benar, kalau salah ya dihukum, kalau salah ya dihukum, kalau benar bebaskan, kan benar toh kata-kata itu. Iya, Ada yang betul. membantah nggak itu kata-kata? Saya pun sehari sebelumnya sudah diwawancara oleh infotainment. Ada, saya mengatakan bahwa kan ini lagi diuji di persidangan. 2 hari lalu itu saya wawancara tuh. Saya bilang kalau memang terbukti Priyo dan Ririn cuma mereka 2 pelakunya, maka mereka akan mereka harus mempertanggungjawabkan akan perbuatan. Tetapi kan saya bilang selalu menempel selalu presumption of innocence kan gitu. Oke. Kan ya, Mr. G ya, artinya kan ini masih berproses sampai betul-betul ada putusan dari majelis hakim. Itu dulu. Ya. Artinya kita mengkasih edukasi buat masyarakat bahwa karena memang ini kan tidak ada bukti langsung toh, Mr. G. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung dan tidak ada CCTV. Ini kita bicara kemarin. Tapi dengan adanya perubahan statement dari Priyo, maka ini berubah arah. Artinya ini kalau saya mau katakan sudah sangat ringan lah untuk JPU. Kalau sebelumnya agak pusing juga kan, Mr. G. Ya. Bikin pusing Ya, juga, ini. kan beban. Justru Kan beban. pusing sekarang JPU. Iya, pasti. Apa pusingnya di mana? Nah, kalau kemarin kan masih ketika Priyo statement yang kan dia bacakan itu kan Ririn bukan pelaku. Dia hanya menguburkan. Kan begitu kan? Iya. Oh, iya, Priyo itu. Tapi hari ini kan berubah arah 180 Ya. derajat. Nih Bang Maksi, justru sekarang ini yang pusing Coba. JPU. Kenapa? Karena dakwaannya JPU itu berdasarkan kronologis. Mm-mm.
kronologis dituangkan dalam dakwaan kan. Ya, Ternyata betul. dakwaannya itu beda dengan peristiwa yang sebenarnya untuk sampai saat ini loh. Ya, Beda karena kalau di dalam dakwaan JPU itu kan saya sudah baca tadi malam. mm-mm, mm-mm. Si Ririn memukul, kemudian palunya dikasih Prio, Prio memukul juga. Jadi dua-duanya tuh mukul gitu. Berganti-gantian mereka saling memukul. Kalau dakwaannya itu ya benar bersama-sama itu benar. Tetapi di keterangan sekarang ini justru Ririn yang memukul sendirian. Saya kan udah kasih master di video sebelumnya, sudah jauh sebelumnya, sudah seminggu lebih. Iya, dakwaan jaksa Saya masalahnya. kasih Mr. G itu loh. Ya, oke. Iya, Nah, gini aja Mr. G, kan kita edukasi bersama bahwa yang dinilai hakim kan fakta-fakta yang terungkap persidangan. Kalau bicara dakwaan Mr. G, saya bilang itu karangan. iya. Karangan Mr. G. Tetapi ini kan berproses, artinya kita tahu bersama, kita sama-sama hukum kan. Jadi yang dinilai oleh majelis hakim adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Nggak saya bilang kan, bahkan 2 alat bukti yang dari penyidik itu gugur, Iya, oke. Mr. G. Kan Oke. kita bicara itu. Jadi bukti material kan ini sekarang. Nah, tinggal dilihat lagi nih, dinilai apakah statement Priok di hari ini betul-betul murni Ya kebenaran sesungguhnya. saya mengatakan bahwa dakwaan jaksa ini ngawur. Kalau Ya, ngawur karena tidak sesuai. betul. Dari awal pun Gitu. kita udah bilang kan, dan dibilang di situ kan dendam. Iya. Faktanya kan enggak. Jadi kita mau masuk biar edukasi di bawah ini yang 400 sekian ini. Saya pikir itu udah menjadi soal lagi Mr. G, dakwaan. Justru Oke, nggak masalah. Oke. kebenaran material, kebenaran sesungguhnya ini yang kita selalu bilang kan, majelis hakim akan menilai kebenaran yang sesungguhnya di antara dua belah pihak, apakah pihak JPU ataupun pihak terdakwa. Pihak mana yang paling punya kebenaran sesungguhnya? Pihak mana yang paling terang benderang alat buktinya? Jadi sebetulnya semalam itu saya dengan Mr. G sudah feeling kan. Mr. G udah bertegas sendiri ya. Mr. G mempertegas, saya lihat di video Mr. G kirim ke saya yang direkam, bahwa jika Ririn pelakunya ya tangkap, kalau tidak terbukti ya bebas, kan begitu sederhana itu kan. Itu benar. Oke, ini ada yang menarik. Tunggu dulu ya, teman-teman ya. Ada dari Garuda Wage. Dari Garuda Wage 1 ya. Berarti alur cerita Prio bisa dipakai dakwaan yang sebenarnya. Ini dakwaan sudah jadi loh. Kalau barang dakwaan sudah jadi, masa mau dirubah lagi dakwaannya Pak Garuda? Tidak akan dirubah lagi Pak Garuda. Nanti tinggal fakta-fakta persidangan saja. Aku boleh nanya nggak nih Mr. Z? Boleh, aku takut kalau ada yang perempuan nanya itu aku takut. Silakan. Iya, kan dengan pengakuan Prio yang berbeda daripada dakwaan, ya kan? Lalu jaksa ini kan bersidang berdasarkan dakwaan yang udah dia buat kan? Seperti yang kita tahu tuh kan, yang satu Ririn mukul lah, inilah itu, dan kejadiannya ada di rumah. Nah, sekarang ketika jaksa ini di persidangan, apakah dia akan mengikuti Prio, pengakuan Prio, atau dia bersikeras dengan dakwaan, surat dakwaannya dia? Dan apabila itu berbeda, sekarang jadi berbeda, apa sih kira-kira tanggapan hakim gitu loh? Soalnya gini Bang, kok rasanya persidangan kok kayak dibuat mainan ya? Ini pandangan awam ya Bang ya, pandangan awam. Sementara persidangan itu kan sakral ya. Tapi kok seperti dibuat mainan, nanti ngaku A, nanti tiba-tiba ngaku B, gitu kan? Jadi pengakuan itu berubah-ubah gitu. Tuh, apakah ada nggak maksudnya konsekuensi bagi saksi yang pengakuannya berubah-ubah di persidangan? Gitu demikian. Jadi pertanyaan itu dua. Yang pertama konsekuensi, terus yang pertama itu apakah jaksa masih akan berkeras dengan dakwaannya atau dia ikut si Ririn, atau yang kedua konsekuensi untuk saksi yang berubah-berubah. Demikian Bang. Bapak sih, jawab Bapak sih. Aku tampilkan ini ya kawan-kawan ya, di sini ada
tertulis di sini, Priyo akui melihat langsung pemukulan korban dengan palu. Nah, kalau Priyo akui melihat langsung berarti Ririnlah pelakunya. Mau dibacakan nggak judul ini? Boleh, Mr. G. Enak, boleh-boleh. Ya, ya silakan dijawab dulu itu jawabannya apa pertanyaannya Bu Jelita. Aduh, sorry, tadi saya agak sedikit ke ini sedikit tadi. Mau cerita intinya apa tadi? Sorry. Jadi gini Bang, kan sekarang pengakuan Priyo udah berubah nih Bang, ya kan, di Oke. persidangan. Otomatis kan dakwaan jaksa itu tidak sesuai kan jadinya untuk tersangka ini. Ya. Apakah kelanjutan sidang si jaksa ini akan mengikuti tetap bertahan pada dakwaannya, atau dia mengikuti pengakuan dari Priyo? Ya, lalu yang kedua nih Bang ya, kok seperti si persidangan ini kayak dibuat mainan gitu loh Bang. Nanti ngaku A, nanti ngaku B di persidangan, tuh ada nggak konsekuensi untuk saksi yang berubah-ubah seperti itu Bang? Oke. Demikian. Oke, gini, sederhana aja itu Mbak Julita ya. Kan saya bilang, setiap dakwaan, menurut ini saya istilahnya, kalau istilah saya ya, setiap dakwaan yang dibuat itu adalah karangan. Toh nanti yang diuji juga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, itu yang diuji, Mbak Julita. Majelis hakim tidak akan terpengaruh dengan itu. Majelis hakim pokoknya dia menilai kebenaran sejati, kebenaran sesungguhnya yang terungkap di persidangan. Melalui apa? Alat-alat bukti. Makanya alat-alat bukti ini tujuannya apa alat bukti? Alat bukti tujuannya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Gitu Mbak Julita. Jadi nggak ngaruh itu. Itu gugur dengan sendirinya. Dia akan ngikutin alur proses persidangan yang terungkap di dalam persidangan. Yang 8 alat bukti itu tuh loh. Kan kita ada 8 kemarin suka kita uji tuh. Siap. Itu. Kan majelis hakim hanya mengambil 2 berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Hakim yakin karena 2 alat bukti ya. Dia meyakini bahwa nanti misalkan si Ririn terbukti bersalah, dia meyakini karena 2 alat bukti tadi. Bukan sekedar yakin dia. Makanya ada 2 kombinasi kan, 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Makanya kalau kita tarik ke penyidik nggak ada istilahnya berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan penyidik. Kemudian penyidik menetapkan seseorang tersangka. Nggak begitu. Hanya berdasarkan 2 alat bukti, ranah penyidik. Tapi kalau ranah pengadilan di persidangan, berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Oke, pertanyaan berikutnya tadi, pertanyaan berikutnya masih ada. Kalau ada yang keterangannya kok berubah-berubah, kayak dipermainkan di persidangan, menurut Anda? Mr. G, dia kan ini kan saksi bukan terdakwa, bukan kata terdakwa ya. Dia posisi sebagai saksi ya, Ririn ya, si Priyo ya, bukan terdakwa. Dia disumpah pasti. Bukan. Apa resikonya dia ketika keterangannya kemarin sebagai itu begini, sekarang begini. Menurut Anda gimana putusannya dan Ya saya pikir justru ini kalau memang keterangan tadi dia hari ini ya, itu betul-betul murni kebenarannya, justru membuat hakim dan JPU malah jadi ringan. Oke. Saya bilang, kalau benar ya, kalau benar keterangan ini, kan saya bilang tadi semalam kan saya bilang, unus testis, keterangan saksi bukan saksi, satu saksi. Harus diuji dengan alat bukti yang lain dikuatkan. Kira-kira begitu, demikian, terima kasih. Oke, teman-temanku, ini kan ada judul baru nih. Priyo akui melihat langsung pemukulan korban dengan palu. Tak bacakan apa enggak? Baca. Baru satu orang. Baca. 2, baru 2. Tapi guys. Baru 3. Yakin guys, banyakin. Baru 4. Ya karena dibilang Bang Maksi tadi satu kali membaca bukan bacaan, makanya saya baca lagi nih. Oke ya. Habis ini silakan nanti Mr. Ben siap-siap untuk menganalisa berita ini ya. Mr. G dikit lagi, sorry dikit. Mr. G dikit lagi. Dikit aja. Mr. Blind. Mr. Blind mana? Makan. Oh, nah
Mr. J masih ingat kan saya bilang, ketika Priyo dengan Ririn ke hotel, lalu kemudian itu ada Joko. Kemana itu Joko gerangannya? Saya suka bilang kan, jangan-jangan goib. Misteri ya. Misteri saya bilang goib. Kalimat saya selalu bilang goib. Mr. J suka ketawain saya itu. Saya udah sign out sama Mr. J itu. Kasih kode. Iya. Bahkan jauh seminggu sebelumnya saya udah kasih kronologis sama Mr. J. Yang dia berangkat ke Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian Semarang. Seminggu sebelumnya Mr. J, saya udah kasih ke Mr. J. Cuma kan Mr. J pikir saya bercanda. Makanya jangan anggap saya bercanda, Mr. J. Enggak lah, Oke. saya kan memainkan peran ini Saya untuk paham. mengikuti media, bukan Saya paham. pendapatku kan. Saya paham. Tapi jangan lupa nomor rekening saya. Saya mau kirim. Demikian, terima kasih. Tunggu dulu. Mr. Z pendukung Ririn sejak kapan? memang teman-teman kalau berpendapat diana-ana. Ya saya bacakan ya. Kalau aku pendukung Ririn, aku langsung mukul-mukul pakai apa ini ya? Nih ya, saya bacakan ini ya. Priyo akui melihat langsung pemukulan korban dengan palu. Indramayu. Tabir kelam yang menyelimuti tragedi berdarah di Bumi Wiralodra perlahan mulai tersingkap. Di Mijaijo, agenda pemeriksaan saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Pauman menewaskan satu keluarga kembali mengungkap keterangan yang mengejutkan. Saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya menyaksikan secara langsung detik-detik mengerikan saat korban utama dieksekusi menggunakan senjata tumpul palu. Di hadapan muka sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Priyo memberikan kesaksian dengan sangat terperinci. Pengakuan krusial tersebut terlontar dari mulut Priyo ketika dicercar mengenai peristiwa penganiayaan fatal yang terjadi di area toko sembako milik korban. Apa yang saudara saksikan pada saat itu? Tanya jaksa. Pemukulan itu dipukuli terus. Priyo menguraikan bahwa tindakan kekerasan luar biasa tersebut tidak hanya terjadi sekali. Berdasarkan ingatannya, hantaman keras diarahkan berulang kali secara brutal ke bagian vital core tubuh pengusaha sembako dan eks-karyawan BJB tersebut hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali, ujarnya merincikan jumlah hantaman yang mendarat ke tubuh korban. Ini di toko sembako ya teman-teman ya. Lebih lanjut, saksi membeberkan posisi serta situasi terakhir korban sesaat sebelum ajal menjemput. Menurut penuturannya, korban sama sekali tidak menyadari adanya ancaman bahaya lantaran serangan mematikan tersebut dilancarkan secara mendadak dari arah belakang ketika korban tengah fokus menggunakan HP miliknya. Main HP terus, dipukullah itu. Jaksa kemudian bergerak mendalami sejauh mana keterlibatan aktif saksi di tempat kejadian tersebut. JPU mempertanyakan apakah Priyo juga ikut mengayunkan senjata atau ikut melakukan kontak fisik mencederai korban di malam jahanam tersebut. Saudara ikut memukul pada saat itu? Tanya jaksa. Priyo menjawab tidak. Priyo membantah keterlibatan fisik dalam proses eksekusi tersebut. Kendati mengaku tidak memukul, Priyo memaparkan bahwa alur logistik barang bukti berupa alat pemukul dalam kasus pembunuhan Pauman ini, ia menjelaskan bahwa sebuah palu besi sempat dia bawa menggunakan sepeda motor. Sebelum akhirnya perkakas maut itu berpindah tangan dan diserahkan kepada terdakwa Ririn. Oke, Mr. Blind. Siap, Mr. C. Ya, silakan Mr. Blind, saya sudah bacakan. Ternyata inilah pengakuan Ririn dalam persidangan. Jadi kita kan selalu
berbicara itu pakai dasar. Ya. Lalu kemudian kita sudah sepakat di sini tidak ada dukung-mendukung. Ya, kita berbicara objektif. Yang salah hukum seberat-beratnya, yang tidak bersalah dibebaskan kalau terbukti. Nah, saya ingin masuk ke materinya ya. Di sini kan ada 2 alat bukti di persidangan ini, yang saat ini ya, yaitu keterangan terdakwa, itu sepakat ya, kita itu merupakan alat bukti keterangan terdakwa, dan keterangan saksi, itu juga alat bukti. Nah, kenyataannya pada saat ini, antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi kan bertolak belakang. Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak ada di tempat kejadian. Sementara saksi mengatakan, saksi mahkota ini ya, Prio, mengatakan dia melihat terdakwa Ririn ini memukul. Itu fakta di persidangan. Ya, nggak bisa dibantah ini. Ya kan? Artinya, argumentasi Ririn seketika hancur, runtuh. Karena satu-satunya orang yang bisa membenarkan keterangan dia kan seharusnya Prio. Karena tidak ada bukti langsung, direct evidence-nya tidak ada. Nah, maka di sini sudah bisa dipastikan ya, menurut analisa pribadi saya, secara garis besar, apa yang terjadi hari ini adalah SDM. Selamatkan diri masing-masing. Karena tidak lagi bersesuaian keterangan mereka berdua. Yang satu mengatakan tidak terlibat karena diajak Joko pergi. Yang satu mengatakan, saya melihat dia memukul, Pak. Yang satu mengatakan ada orang lain, yang satu mengatakan nggak ada orang lain itu. Ini plot twist. Tapi kembali lagi, kita berbicara berdasarkan fakta. Nggak boleh kita keluar dari situ, tidak boleh juga kita subjektif menganalisa sesuatu seolah-olah memberi dukungan. Ketika Itu faktanya... suara apa itu? Di belakangmu suara apa? Nggak ada. Orang azan. Nah, itu artinya maghrib di sana. Iya, betul. Bentar lagi mau sholat. Jadi itu ya. Itu dulu untuk sementara, Mr. Z. Jadi sepertinya ini sudah mulai mau selamatkan diri masing-masing ini kelihatannya. Ya. Demikian, Mr. Z. Oke, nanti malam kita bahas ini. Nanti malam kita bahas ini. Sekarang nih ada ini nih. Ada judul ini baru. Mr. Blan, Bel. Ini ada judul baru ya. Bang Maksi dia ada judul baru. Judul baru nih. Siapa tuh? Prio sebut Budi dibunuh di toko sembako dalam sidang pembunuhan Pauman Indramayu. Padahal kita selama ini nih cerita tentang di rumah. Tapi ini kok di toko. Ayo, dibacakan apa enggak ini, Bang Maksi? Ya, kalau Pak Dosen mau bacakan boleh, monggo. Mr. Ji, gini aja. Ya. Saya mau coba, kan sering saya bilang, bicara soal keterangan terdakwa itu tidak begitu penting. Sering itu saya sampaikan. Bahkan di KUHP yang lama 184 dia poin terakhir paling bawah. Bukan tidak ada maksud untuk tarik paling bawah keterangan terdakwa. Apalagi memang sekarang sudah menjadi 8 poin untuk alat bukti. Jadi saya katakan begini, kan sekarang polisi sudah lebih pintar sebetulnya karena adanya bukti-bukti yang elektronik ya, bukti elektronik kan gitu. Ya. Jadi sudah bisa makin canggih Mr. Ji sekarang ini sebetulnya. Oke. Jadi sebetulnya bicara soal scientific evidence ini sebetulnya yang paling waktu itu tersorot itu kan zaman kasus Jessica kan, sianida. Disitulah scientific evidence betul-betul muncul dan memang masih perdebatan karena memang buktinya masih alat bukti yang 184 kan masih 5. Nah maka sekarang lah sudah diperluas jadi tidak lagi terpisah. Ya, jadi kita mau sampaikan bahwa siapapun lah terdakwa itu perlu yang di bawah tahu ya, teman-teman di bawah. Terdakwa itu dia bisa berbohong dan itu dihalalkan secara hukum ya, bukan secara agama.
Karena dalam KUHP terdakwa bebas menyatakan satu pendapat. Artinya berbohong pun bisa. Tetapi ada risikonya memang. Tapi kalau saksi, nggak boleh sembarang. Saksi yang bukan pelaku, bahkan kalau dia berbohong, keterangan palsu, maka dia kena pasal keterangan palsu. Bahaya. Nah, makanya saya bilang tadi, keterangan terdakwa tidak menjadi begitu penting, walaupun penting tapi tidak begitu penting. Karena masih ada 7 alat bukti yang bisa memperkuatkan bahwa pelaku sesungguhnya ada ketika ada seorang sebagai terdakwa. Demikian, Mr. Ji. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa hari ini ada keterangan yang mengejutkan. Ini saya dikirimi oleh teman-teman wartawan dari sana ya. Terus ini masih dikirimi terus ini. Makanya mau tanya apa ada di sini. Nih. Ya, ini saya yang baru datang ya, saya sampaikan bahwa keterangan Priyo pada saat itu dia sebagai saksi, saat sekarang nih sebagai saksi, dia menjelaskan bahwa dia melihat semua kejadian itu, bahwa yang melakukan eksekusi pembunuhan keji itu adalah Ririn. Dia bisa menceritakan mulai dari awalnya. Pembunuhan terhadap siapa namanya? Budi. Itu dilakukan bukan di rumah. Nih, bukan di rumah. Ya, bukan di rumah. Tapi di toko sembako. Oke, di toko sembako. Dan Budi menyampaikan bahwa dia memang akui menyebut nama-nama 4 orang itu. Ada Aman Yani, ada Hadi, ada Yoga, ada siapa sih Joko, ya kan? Itu nama-nama bohong, nama-nama fiktif. Oke ya, clear ya. Kemudian Anda tahu bahwa Budi dari toko sembako, Mas Joko Kendel, di toko sembako, masa nggak ada orang? Ya kan kebetulan lagi ada dia. Ini cerita, wah, kamu percaya aja dulu. Ini karena beritanya ini ada nih. Untuk membawa Budi yang sudah meninggal pada saat itu ke rumah, itu menggunakan mobil pick up. Gila nggak? Ya seolah-olah mobil sembako lah. Oke, itu ceritanya ya. Jadi lagi-lagi nih ya, kata Priyo yang melakukan pembunuhan adalah Ririn. Dan Priyo memang dia membantu menguburkan mungkin, dan juga memberikan palunya Priyo itu yang dipakai. Oke, supaya teman-teman tidak penasaran, mau nggak dibacakan yang ini? Mau. Mr. Ji izin ya, turun. Baca, Mr. biar Ji. tahu Mr. Ji, biar tahu. Mr. Ji izin saya turun ya. Saya turun. Ya, nanti malam aja lah. Ini Siap. abang kan lagi ini ya. Ada meeting di penyidik. Ya. Ya, lagi di ruangan penyidik. Ini sebenarnya saya mau bacakan, tapi ada yang tapping tuh tidak mau gitu. Jadi ya gimana? Nggak ada kok, nggak ada yang tadi begitu. Ada itu di dalamnya. Coba baca Pada yang komen mau baca, katanya baca itu. mana? Tuh mau baca. Tolong teman-teman ditulis tidak mau teman-teman. Kok malah baca gimana sih? Iya, yo, orang pengen denger ya. Oke. Tak bacakan ya. Priyo sebut, ini di judulnya ya. Priyo sebut Budi dibunuh di toko sembako dalam sidang pembunuhan Pauman Indramayu, bukan di dalam rumah, bukan di rumah. Oke. Indramayu, agenda pemeriksaan saksi dalam lanjutan sidang pembunuhan Pauman Indramayu yang menewaskan satu keluarga
satu keluarga kembali menguak fakta mengejutkan. Di hadapan muka sidang Pengadilan Negeri Indramayu, saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengubah peta kronologi dengan menyebut bahwa korban utama Budi tewas dieksekusi oleh terdakwa Ririn. Korban utama Budi tewas dieksekusi oleh terdakwa Ririn di dalam toko sembako miliknya, bukan di dalam rumah tinggal seperti yang sempat beredar selama ini. Tuh. Nah, ini pinter nih siapa namanya? Sami Lianglo. Kalau di toko akan bertolak dengan kesaksian ibunya. Iya, itu. Ini yang fakta ini. Ini fakta benar atau memang drama lagi? Pokoknya intinya inilah saksi Priyo yang menyampaikan. Jadi kamu sependapat nggak? Sini saya baca ini. Kalau nggak sependapat ya udah saya berhenti kalau begitu. Ini kan tertulis di sini nih. Saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengubah peta kronologi dengan menyebut korban utama Budi tewas dieksekusi oleh terdakwa Ririn di dalam toko sembako miliknya, bukan di dalam rumah tinggal seperti yang beredar di berbagai media. Ya kan? Pernyataan krusial tersebut mengemuka sewaktu persidangan yang dipimpin oleh hakim. Priyo memberikan kesaksian berbeda tatkala jaksa penuntut umum mencecar mengenai kesesuaian fakta lapangan dengan poin-poin yang tertera dalam dokumen berita acara pemeriksaan. Yang salahnya itu waktu Budi itu meninggal bukan di rumahnya tapi di toko. Itu kata Priyo. Priyo lantas menguraikan dinamika sebelum malam jahanam tersebut. Memaparkan bahwa dirinya bersama Ririn sempat menyambangi kediaman korban terlebih dahulu. Sebelum akhirnya mereka bergerak menuju ke area toko kelontong milik Budi dengan menggunakan sebuah dalih. Katanya nanti malam akan ada datang sembako. Katanya menjelaskan modus operandi yang digunakan untuk memancing korban keluar dari rumahnya. Berdasarkan kesaksian Priyo dalam sidang pembunuhan Pauman Indramayu ini, setelah korban termakan siasat dan berada di dalam toko, tindakan penganiayaan berat serta pemukulan fatal langsung dilancarkan di tempat tersebut hingga menghembuskan napas terakhir. Dihabisinya Budi aja yang di toko. Tuh, yang dihabisi di toko itu hanya Budi. Oke teman-teman, karena mohon maaf ya karena malam nih saya mau mandi dulu boleh? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, Bapak. Mau maghrib ya. Oke, siap. Baik, Mr. Z. Oke, terima kasih ya. Ada 580 orang ini, sabar. Nanti kita akan bahas lagi. Nggak ada masalah. Tidak ada kepentingan apapun di sini ya, kawan-kawan ya. Saya hanya sebatas kalau begini harus begini. Kalau begini harus begini. Kalau begini harus begini. Itu aja, nggak ada masalah apa-apa ya. Mr. G tetap Mr. G berbicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Bang Hermawan, terima kasih banyak. Bang Herwan Syah, Mr. Blind, Naura, Memahir, Warung Kopi, terima kasih banyak. Kita ketemu Terima kasih kembali, Mr. G. ya nanti malam. Oke. Siap, Mr. G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mister kayak duitnya, ora ono duit iki, duit piye? Iki lho ono sing tapping lho, apa iki lho? Duit lho, ses duit. Wes gendang, Mr. Z. Ya, mandi dulu. Gendang adus.